Nggak jarang kita dengar atau bahkan ngerasa kalau SDM Indonesia itu dalam tanda kutip rendahan. Apalagi kalau kita bandingin sama negara-negara lain. Rasanya negara lain itu tuh lebih maju dan kita gini-gini doang. Tapi sebenarnya seberapa ketinggalankah negara kita? Di antara para tetangga kita di Asia Tenggara, produktivitas pekerja Indonesia ngedudukin ranking 5. Artinya dalam waktu yang sama, pekerja di negara ranking tertinggi Singapura bisa ngasilin uang 5 kali lipat lebih banyak. Menurut penelitian yang sama, ini dipengaruhi sama kualitas SDM dan tahun segini Indonesia ngedudukin peringkat 6. Selain itu sebenarnya bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pekerja Indonesia dimulai dari eranya Presiden Soekarno. Waktu itu, sang proklamator ngirim banyak mahasiswa ke luar negeri biar mereka bisa belajar dan pas pulang bisa majuin Indonesia. Tapi karena situasi politik yang memanas, banyak dari mereka yang malah nggak bisa pulang ke negeri tercinta. Oke, tapi sekarang pertanyaannya, gimana biar SDM Indonesia jadi lebih berkembang? Simpelnya bikin orang-orang mau terus belajar, biar kemampuannya bakal terus berkembang dan ningkatin kualitas SDM. Nah, tapi biar ini kejadian, fasilitas dan lingkungan juga harus memadai. Coba kita lihat negeri tetangga. Mereka punya program yang ngedukung seluruh warganya buat terus belajar sepanjang hayat tanpa mandang usia. Bahkan ngasih insentif buat warganya yang mau ikut pelatihan keterampilan. Hasilnya nyata. Bahkan pas pandemi, produktivitas kerja Singapura justru malah meningkat. Terus selain pendidikan, kesehatan juga harus terjamin. Soalnya kalau orang sakit, produktivitas juga bakal menurun. Di Indonesia sebenarnya udah ada beberapa usaha buat tingkatin kualitas SDM melalui pengelolaan yang tepat. Pengelola SDM ibarat mesin pesawat. Kalau mesinnya lancar, pilot bisa dengan mudah ngebawa pesawat ke tempat tujuan. Perusahaan bisa berinvestasi di pengembangan SDM-nya dengan ngasih pelatihan teknis sampai nyediain program kesejahteraan karyawan kayak di BUMN kita satu ini. Nah, kalau kualitas SDM meningkat, produktivitas pegawai juga ikut meningkat. Hasilnya perusahaan jadi untung dan bisa ngelayanin kebutuhan listrik nasional dengan lebih baik. Kalian mungkin sering dengar dua kata ini, bonus demografi. Ya, sejak tahun segini, jumlah penduduk Indonesia yang berusia produktif tinggi dan jadi peluang besar buat ningkatin ekonomi dan majuin negara. Tapi sebenarnya hal ini juga bisa jadi bencana kalau sumber daya manusianya justru nggak terdidik. Nah, disinilah pentingnya kita semua untuk terus belajar tanpa ngeliat usia. Dan pemerintah juga harus ngasih dukungan yang layak biar kita bisa belajar dengan nyaman. Dan seperti biasa, terima kasih.